Film dibuka dengan peperangan yang terjadi di derasnya rintik hujan. Peperangan antara dua geng yang menguasai Shanghai. Di sana, kita dapat melihat pemeran utama kita yang bernama Fang maju dengan berani untuk menghabisi temannya sendiri yang bisa kita panggil dengan nama Lin. Tapi ini hanyalah bagian dari pembuka film, karena awal yang sesungguhnya akan dimulai dari beberapa waktu sebelum kejadian ini. Di suatu kasino, kita diperlihatkan dengan Lin yang sedang mencari pemilik kasino tersebut karena dia ternyata merebut wilayah yang seharusnya tidak ia sentuh. Di sana juga ada Fang yang pada saat itu kalah dalam berjudi, lalu memutuskan untuk membaca komik. Tanpa Lin tahu, pemilik kasino itu datang dengan beberapa anak buahnya untuk menghabisinya. Fang yang menyadari ada pertengkaran seru di dekatnya memutuskan untuk membantu Lin karena Lin terlihat kesusahan melawan banyak orang sendirian. Mengetahui bahwa orang-orangnya tak berdaya melawan Lin dan Fang, pemilik kasino itu pun mencoba memberikan Lin uang damai agar ia bisa pergi dengan bebas. Tapi ternyata Lin bukan orang yang rendah seperti yang dia kira. Keesokan harinya, Fang sedang nangkring di tempat ayahnya. Ayahnya adalah kepala gangster yang menguasai Shanghai. Di sana, mereka sedang berdialog bersama kepala polisi Rong dan kakak Fang yang paling tua bernama Bambi. Mereka membahas tentang suplai serbuk magic yang belakangan ini sedang marak di Shanghai. Setelah itu, Fang dipanggil oleh ayahnya karena ia terlihat sangat berantakan. Tapi Fang sendiri tidak peduli dengan penampilannya. Ia juga mengatakan bahwa ayahnya terlalu dekat dengan pihak kepolisian karena menurutnya itu terlalu berlebihan untuk posisi mereka sebagai geng terkuat di Shanghai. Ayahnya lalu kecewa karena ia merasa sudah gagal mendidik Fang. Di markas mereka, Fang kembali bertemu dengan Lin yang berterima kasih karena ia sudah membantunya tempo hari. Ia juga berjanji kepadanya bahwa suatu hari ketika Fang terkena masalah, ia akan datang untuk membalas utang budinya. Di sana kita juga diperkenalkan dengan saudari Fang yang paling tua bernama Lela. Rapat besar pun dimulai. Ternyata, bos Lin sekaligus ayah tirinya yang bernama Pengkor dituduh sebagai orang yang melanggar aturan karena salah satu anak buahnya, yaitu Lin, dinyatakan bersalah atas penyerangannya kemarin. Yang memiliki kasino tersebut ternyata adalah adik dari anggota geng mereka yang bernama Sapi. Untuk mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan, Pengkor ingin menebus kesalahan Lin dengan hukuman adat mereka. Tapi tiba-tiba sehabis itu, sebagian anggota gangster membungkam Sapi yang dari tadi menuntut balas dendam kepada Lin. Kemudian rapat besar pun dilanjutkan. Ayah Feng menegaskan sekali lagi bahwa ia sebagai pemimpin tidak memperbolehkan orang-orang anggota gengnya berbisnis atau menjual serbuk magic. Di perjalanan pulang, Pengkor memberitahu bahwa ia sudah muak dengan semua peraturan yang dibuat oleh kepala gangster karena ia baru saja ingin memulai bisnis jual beli serbuk magic. Di rumah Pengkor, kita akan diperkenalkan dengan sosok yang paling bejat di film ini, tidak lain tidak bukan ialah Samidi. Samidi adalah anak dari Pengkor. Tidak seperti Lin yang diangkat sebagai anak, Samidi adalah anak dari seorang selir yang dianggap hina. Karena itulah Pengkor tidak terlalu menyukai anak kandungnya itu. Keesokan harinya, ayah Fang sedang cukur rambut. Dan di luar tempat itu sudah berkumpul para pembunuh bayaran yang sedang mencarinya. Naasnya ia tidak tahu bahwa dirinya telah menjadi target para pembunuh bayaran. Tapi sebagai kepala dari para gangster, dengan tangguh ia berdiri untuk melawan para pembunuh bayaran itu. Fang datang dengan terburu-buru untuk melihat tubuh ayahnya yang sudah tidak bernyawa. Tubuhnya dipenuhi luka-luka karena ia mencoba mempertahankan dirinya sampai akhir.
Melihat keadaan mayat ayahnya, Fang langsung menuduh Sapii sebagai dalang dari apa yang menimpa ayahnya. Karena ia tahu persis bahwa Sapii menjadi sangat malu saat rapat besar tempo hari. Bambi dan Lela mencoba menenangkannya, tapi Fang yang sedang dikuasai api balas dendam tidak menghiraukan perkataan dua kakaknya. Di kasino milik Sapii, Fang datang untuk menghajar semua anak buah Sapii. Sampai akhirnya hal yang tidak terduga pun terjadi. Scene kemudian berpindah pada Samidi yang bangga dengan rencananya yang berjalan mulus. Ternyata pembunuhan kepala gangster dan pemboman di kasino Sapii didalangi oleh Pengkor dan Samidi. Tapi Pengkor masih merasa anaknya itu ceroboh, dikarenakan ia masih menyisakan dua anak buah mereka sebagai saksi. Di rumah sakit, Fang yang baru siuman diberitahu kedua kakaknya bahwa dalang sebenarnya dari pembunuhan ayah mereka adalah Pengkor. Karena setelah kematian sang kepala gangster, Pengkor memulai bisnis penjualan serbuk magicnya. Tak berselang lama, kita diperlihatkan dengan Bambi yang sedang menanyakan informasi pada mata-mata mereka yang ada di geng Pengkor. Ternyata benar bahwa semua bencana jahat yang menimpa keluarga mereka dilakukan oleh Pengkor karena ia ingin mencalonkan diri sebagai ketua gangster yang baru. Mendengar itu, Bambi hanya bisa terdiam. Keesokan harinya, tiga orang bersaudara itu sedang berdiskusi tentang cara mereka untuk membalas perlakuan Pengkor pada ayah mereka. Lela juga tidak setuju jika Pengkor bisa menjadi kepala gangster berikutnya. Karena itu, ia menyarankan bahwa Bambilah yang harus maju menjadi kandidat pemimpin untuk melawan Pengkor. Tapi alih-alih menemukan solusi, mereka mendapatkan kiriman yang berisi potongan kepala dari mata-mata mereka. Di sisi lain, Lin dan Samidi diminta Pengkor untuk merebut wilayah pelabuhan agar mereka bisa dengan bebas bertransaksi atau mengirim serbuk magic keluar daerah. Tapi karena Samidi yang saat itu ingin membuktikan dirinya pada ayahnya, ia melakukan hal yang kelewatan dengan cara membunuh pemilik pelabuhan. Untungnya ada Lin yang mencegah Samidi agar tidak lebih jauh melangkah untuk membunuh anak pemilik pelabuhan yang terhitung masih bocah. Sepulangnya mereka berdua ke tempat Pengkor, seperti biasa Pengkor memukuli Samidi karena ia tidak pernah becus dalam melakukan perintahnya. Pengkor lebih memilih Lin untuk menjadi penerusnya dibanding Samidi yang selalu gagal melakukan apa yang ia mau. Lin lebih bijak dalam bertindak dan melakukan sesuatu, karena itulah Pengkor lebih menyukainya. Kemudian Fang datang untuk membom markas Pengkor. Di sana ia malah bertemu dengan Lin yang mencoba menghentikan aksinya itu. Samidi lalu datang bersama kepala polisi Rong untuk menangkap Fang atas kekacauan yang ia perbuat. Di kantor polisi, Lela dan Bambi datang untuk menebus adik mereka itu. Tapi Samidi yang masih tidak puas dengan hanya diberikan uang damai, meminta bahwa kekacauan yang dilakukan oleh Fang dibayar sesuai adat aturan geng mereka. Melihat itu, Samidi pun pergi meninggalkan kantor polisi. Sementara Fang yang melihat pengorbanan Lela menjadi merasa sangat bersalah karena tingkahnya yang selalu terburu-buru dan ceroboh. Kepala polisi Rong lalu meminta tiga bersaudara itu harus berhati-hati karena dia tahu sehabis kematian ayah mereka, nyawa mereka bertiga sangat terancam. Ia juga kembali memperingati Fang tentang sikapnya yang selalu semena-mena sendiri. Sesampainya mereka di rumah, perdebatan mulai terjadi antara Lela dan Bambi dengan pengikut setia geng mereka. Mereka kebingungan dengan aksi apa yang harus dilakukan agar bisa menjatuhkan Pengkor untuk menjadi kandidat kepala gangster. Tapi tanpa diduga, Fang mengangkat tangannya dan memberitahu bahwa ia sudah mempunyai rencana.
ia juga mengundang seorang yang bisa mereka andalkan untuk bekerja sama melawan Pengkor dan keluarganya. Kemudian kita diperlihatkan dengan rencana Fang yang ternyata adalah pembunuhan berencana pada semua anggota geng mereka yang mendukung Pengkor untuk menjadi kandidat. Di markas, mereka mengetahui bahwa banyak pembunuhan yang terjadi. Kepala polisi Rong pun datang untuk menanyakan langsung tentang apa yang terjadi pada geng penguasa Shanghai tersebut. Di sana kita juga dikejutkan dengan kedatangan Sapi I yang sekarang membela pihak keluarga Fang. Karena ia sudah mengetahui dalang dari pemboman kasino miliknya adalah Pengkor. Melihat keadaan yang semakin keruh tanpa adanya solusi, Fang lagi-lagi menyarankan penyelesaian yang sederhana, yaitu perjudian antara dirinya dan Samidi yang mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Dengan cara salah satu dari mereka menembakkan pistol yang hanya berisikan satu peluru ke kepala mereka sendiri. Samidi pun setuju untuk melakukan pertaruhan tersebut. Setelah kejadian itu, Fang beserta dua saudaranya dianggap telah berhasil mengalahkan sekaligus mempermalukan Pengkor dan Samidi. Tapi sesampainya mereka di rumah, Fang tetap kena teguran dari Lela karena berani mengambil langkah yang bisa membuatnya kehilangan nyawa. Tapi Bambi kemudian mengatakan karena aksi Fang tersebut, mereka berhasil mendapatkan kepercayaan orang-orang untuk memilihnya menjadi kandidat kepala gangster yang baru. Mendengar itu, Fang pun merasa berhasil karena rencana yang ia mau berjalan dengan sempoa. Di markasnya, Pengkor merasa bahwa ia sangat dipermalukan oleh Fang. Dan saat itu juga, ia memutuskan perjanjian kerjasamanya dengan seorang kartel Prancis karena takut bisnis serbuk magicnya dapat dilacak oleh musuh-musuhnya. Tapi Samidi yang melihat tingkah ayahnya mulai menyusun rencananya sendiri dengan cara main belakang dengan kartel Prancis itu. Rencana Samidi ternyata adalah rencana brutal, di mana ia akan membunuh Bambi saat sedang bekerja, lalu memfitnah Bambi seakan-akan melakukan transaksi serbuk magic, sehingga keluarga mereka seperti melanggar aturan yang mereka buat sendiri. Kartel Prancis yang mendengar rencana Samidi menganggapnya lebih jenius daripada ayahnya. Mengetahui bahwa kakaknya telah dibunuh dan dituduh oleh masyarakat sebagai pengedar serbuk magic, Fang menjadi sangat emosi sehingga memutuskan untuk menghabisi keluarga Pengkor saat itu juga. Saya juga emosi. Tanpa basa-basi, ia terang-terangan datang seorang diri ke markas Pengkor untuk membalaskan dendamnya. Terkejut ketika melihat Pengkor yang saat ditemukan sudah tidak bernyawa, Fang memutuskan untuk kabur lewat jendela karena ia berhasil disudutkan oleh Samidi dan anak buahnya. Di luar dugaan, ternyata Lin datang untuk menyelamatkan Fang yang saat itu sedang dikejar oleh Samidi. Lin pun membawa Fang ke tempat makan terdekat untuk bersembunyi. Di sana ia mengatakan bahwa ia sudah tahu pelaku yang membunuh Pengkor bukanlah Fang, karena Lin lah yang menemukan mayat Pengkor lebih dulu.
Sehingga ia sadar bahwa Fang sebenarnya sudah berhasil dijebak oleh one and only Samidi. Mendengar hal itu, Fang hanya bisa terdiam dan mulai menyusun rencana yang bisa ia jalankan untuk membalaskan dendamnya pada Samidi. Waktu pun berlalu, Samidi berhasil menguasai geng ayahnya. Ia lalu memerintahkan semua geng agar mematuhi apa yang ia minta, termasuk para pengikut geng keluarga Fang yang saat itu sudah tercerai-berai dikarenakan kematian Bambi. Terlihat Lela datang ke kamar Fang yang saat itu sedang terpuruk dengan apa yang menimpa keluarga mereka. Fang meminta Lela mengasingkan diri untuk sementara waktu karena ia baru saja mengirim surat perang pada geng Samidi agar semuanya berakhir. Lela tidak bisa berkata apa-apa, mau tidak mau ia pun mengikuti kemauan adiknya itu. Dan tanpa berlama-lama, kita diperlihatkan dengan Fang yang sudah bersiap-siap mengumpulkan semua anggota gengnya yang masih tersisa untuk berperang dengan Samidi. Saat itu, Fang juga berhasil meminta bantuan dari Sapii untuk bergabung pada gengnya agar mereka bisa menghabisi Samidi bersama-sama. 你不敢来了，和你打完这一场，我就真的谁也不欠了。 Sayangnya, Fang terpaksa melawan Lin yang sudah ia anggap sebagai teman baiknya. Karena di sisi lain, Lin tidak bisa meninggalkan ikatannya dengan gengnya yang mana sekarang sudah dipimpin oleh Samidi. Pertarungan antara mereka berdua harus terhenti karena tiba-tiba melihat Samidi yang sangat pengecut karena memakai senjata dalam pertarungan antar geng, Lin memutuskan untuk berkhianat karena ia merasa bahwa Fang tidak pantas mati karena pertarungan ini. Tapi alih-alih menahan Lin untuk berkhianat, Samidi lalu mengangkat pistolnya untuk menembak saudara tirinya itu. Fang yang marah ketika melihat temannya dibunuh oleh Samidi langsung menghajar Samidi dengan bogem mentah yang ia lontarkan berkali-kali ke muka penjahat itu. Tapi Fang tetap saja tersudutkan karena Samidi memakai pistol untuk melindungi dirinya. Untungnya Fang tidak bodoh seperti aksi-aksinya yang ia lakukan sebelumnya. Karena ia sudah lebih dulu bekerja sama dengan kepala polisi Rong untuk menyergap tempat mereka berperang. Melihat bahwa polisi ternyata memihak pada Fang untuk menangkap dirinya, Samidi lalu ingin menembak Fang dengan pistol. Tapi ternyata pistol yang ia pegang sudah tidak mempunyai peluru. Setelah berhasil membunuh Samidi, Fang mengklaim tahtanya sebagai kepala gangster mereka. Ia juga berjanji bahwa ia akan terus melindungi Shanghai dari transaksi jual beli serbuk magic. Film pun ditutup dengan memperlihatkan Fang yang berjalan di antara barisan para anggota geng dan para polisi yang setuju dengan apa yang ia katakan. Tamat.